Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna fahma. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang fikih kontemporer terkait dengan ibadah kurban, problematika yang kita hadapi sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, di mana sudah kita bahas poin pertama sampai dengan ke-11 ya. Insyaallah kita lanjutkan sekarang poin ke-12, yaitu beli kurban sekarang, serah terimanya nanti. Di antara skema membeli hewan kurban, baik secara tunai ataupun tidak tunai, dan diserah terimakan kemudian, yang sesuai dengan fikih adalah pertama, pesan hewan kurban kepada penjual untuk diserah terimakan kemudian. Ini yang disebut dengan akad salam ya. Salam artinya pemesanan. Sebagaimana dasar hadis riwayat Bukhari, man aslafa fi syai'in, barang siapa melakukan salaf, salaf artinya pemesanan ya, atau salam, fa fi kailin ma'lum, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, wa waznin ma'lum, dan timbangan yang jelas, ila ajalin maklum, untuk jangka waktu yang juga jelas disepakati bersama. Dan akad salam ini yang sering dipakai dalam transaksi online saat ini. Kita membeli berupa makanan, minuman, atau produk-produk yang disediakan oleh supermarket online atau marketplace itu, ya barangnya tidak nampak secara jelas di depan mata, tapi nampak gambarnya saja, dan kita srek ridho dengan barang itu, maka kita melakukan transaksi ya, ataupun ijab kabul, nanti barangnya baru dikirim ya. Itu namanya akad pemesanan ya, boleh ya. Nomor 2, beli hewan kurban secara tunai atau tidak tunai dan membayar jasa penjual untuk memelihara hewan kurban tersebut hingga waktu serah terima dengan akad beli dan biaya jasa pemeliharaan ya. Barangkali mulai usia ya sejak kecil misalnya, itu kan kalau kambing Jawa itu 1 tahun, sehingga kalau kita punya kenalan seorang peternak di desa, maka kita membeli binatang kambing itu sejak kecil, kemudian kita berikan wewenang kepada peternak untuk memelihara. Nah, nanti disepakati bersama. Nah, itu boleh ya dalam waktu yang agak panjang. Nah, tapi barangkali di situ bisa dilakukan semacam trial, kira-kira yang menguntungkan yang mana. Jangan-jangan nanti pemeliharaannya lebih mahal daripada beli pada saat H-1 pekan atau H- beberapa hari saja. Nah, nanti bisa dihitung ya. Ini juga boleh. Nah, skema yang ketiga yaitu membooking atau memesan hewan korban dengan fee, sehingga pada saat mendekati Idul Adha dibeli secara tunai dengan transaksi ijarah.
Ijarah artinya persewaan, plus hamis al-jiddiyah. Jadi ini maksudnya adalah kita menyewa dalam rangka untuk nantinya memiliki ya. Jadi biasanya yang poin ketiga ini yang sering ya, kita sudah langganan kepada peternak atau pedagang binatang kurban ini, nah, nanti baru pada saat mendekati Idul Adha dibeli secara tunai. Bahkan kadang-kadang bayarnya itu relatif mudah karena sudah saling percaya. Dilunasinya nanti setelah Idul Adha beberapa hari nggak masalah, boleh ya. Walaupun ini statusnya masih sifatnya hutang, tidak ada masalah. Yang penting sudah antarodin, tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi kalau kita sudah punya kemampuan, lebih kita percepat pembayarannya, maka itu lebih baik ya. Tidak ditunda-tunda. Nah, ini juga mirip beli kurban sekarang diantar menjelang hari raya. Dibolehkan dengan ketentuan. Yang pertama, hewan yang dibeli harus memenuhi kriteria hewan layak kurban menurut fikih. Hewannya sehat, tidak cacat seperti buta ataupun pincang, tidak terlalu kurus dan tidak dalam keadaan sakit, serta cukup umurnya. Yang berdasarkan kriteria hadis riwayat An-Nasa'i ini arbaun la yajuzna, ada 4 jenis binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Al-awra'ul bayyin auruha, buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya. Wal maridatul bayyinu maraduha, jelas-jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha, yang jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul latila tunki, yang sangat kurus. Nah, ini disebutkan 4 kriteria dan bisa kita analogkan ke yang lain ya. Ada jamaah seorang ibu-ibu yang bertanya, kenapa yang cacat tidak boleh Ustadz dikorbankan, bukankah dia juga makhluk Allah ya, kenapa ada diskriminasi? Pertanyaannya begitu ya. Ya, saya jawab bahasanya harapannya pada saat kita berkorban itu betul-betul, kalau ibarat makanan kan toyib ya, toyib itu aman, bagus. Nah, sehingga diharapkan bagi yang berkorban punya semangat membeli binatang yang terbagus, kemudian nanti yang menerima itu tidak ada masalah. Kalau misalnya jelas-jelas binatang korban ini sakit tapi tetap dikorbankan, nanti jangan-jangan nanti penyakitnya menjadi tertular kepada yang mengkonsumsi ya, ini kan menjadi bahaya ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu untuk diantisipasi ya. Ad-dararu yuzal, segala bentuk hal yang membahayakan itu hendaklah dihindari ya. Satu dzari'ah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Poin kedua, berat hewan korban yang dibeli merujuk kondisi pada saat transaksi, bukan pada saat pengiriman. Jadi transaksi biasanya lewat online ya, monggo ini disepakati harganya berapa. Kemudian ketika biaya perawatan dan pengiriman itu ditanggung, baik itu oleh penjual atau oleh pembeli, keduanya sesuai kesepakatan. Apakah penjual, petaninya atau peternaknya atau pedagangnya, atau nanti oleh pembelinya. Ini masing-masing tergantung kesepakatan. Dan al-adatu muhakamah, tradisi menjadi hukum. Bagaimana biasanya ya, kalau kita membeli binatang korban yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan relatif mudah ya dijangkau. Kita lihat setiap saat dicek, kemudian nanti biayanya disepakati apakah ditanggung sepenuhnya oleh pembeli ataukah oleh penjual atau 50-50, monggo silahkan. Ini dalam bab yang kaitannya saling antarodin ya. Yang keempat, saat hewan yang dibeli tidak layak kurban, maka pembeli boleh refund atau retur jika disepakati. Ini disebut khiyar al-aib. Jadi pilihan bagi pembeli karena ada unsur aibnya. Nah, misalnya ada salah satu cacat
yang disebutkan dalam hadis ini yang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli. Nah, ternyata dicek ada yang cacat, maka pembeli minta ganti hewan yang lainnya. Yang nomor 5, harga, DP, jenis dan kriteria hewan kurban harus disampaikan atau disetujui pekurban atau pembelinya. Yang keenam, biaya penyembelihan dan distribusi bisa diambil dari sedekah pekurban atau dana lain yang halal dengan kadar yang lazim ya. Jadi biasanya kalau panjenengan sudah terbiasa ya kepanitiaan di sini, untuk yang patungan sapi nanti urunan berapa dan sudah include biaya operasional ataukah belum, monggo disepakati. Nah, jadi semuanya bisa dirundingkan antarodin berdasarkan kesepakatan. Nah, bagaimana misalnya ada korban dapat cashback? Nah, cashback boleh diberikan atas pembelian hewan korban selama, poin pertama, ada kejelasan perjanjian antara para pihak. Jika transaksinya melibatkan marketplace ini, maka transaksi terjadi antara 3 pihak. Di online ini ya, di supermarket online itu, yaitu pengkorban, kemudian pengelola korban dan marketplace-nya ini. Jadi ada 3 belah pihak ini. Kemudian poin kedua, sumber cashback ini disepakati dan tidak menyalahi tuntunan biaya operasional korban. Jika melalui marketplace ini, maka cashback bersumber dari dana marketplace itu, karena pasti dia sudah punya keuntungan yang banyak. Tetapi jika dari pengelola korban, maka tidak boleh bersumber dari biaya operasional korban yang melebihi kadar yang lazim. Karena cashback ini menjadi daya tarik untuk meningkatkan korban, dan poin B, menunaikan amanah dan penggunaan biaya operasional korban ya. Adil amanata ila manitamanaka walatakhun man khonaka. Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi intinya boleh ya. Ada kawan saya yang beli 1 dapat 2 ya, 1 maksudnya harga 1 tapi dapat 2 kambing ya, kok murah itu. Kambing gibas harganya 2,8, dapat 2 ekor, jadi 1 ekornya 1,4. Nah, katanya sudah melebihi usia, kalau gibas kan minimal 6 bulan ya, setengah tahun, sudah melebihi katanya ya. Kalau dirasa dilihat cocok, dan ini nggak apa-apa bagi misalnya para keluarga muda yang berniat atau belajar ya untuk memulai bedah kurban, monggo ya. Saya kira itu cukup terjangkau ya, harga seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contoh cashback ya. Kemudian flash sale juga demikian, boleh selama memenuhi kriteria berikut. Jadi di penjualan yang ada diskonnya dalam waktu yang singkat ini, baik itu rukun, syarat dan adab berkorban terpenuhi ya, seperti lembaga zakat atau filantropi penyelenggara korban mampu menyediakan hewan korban sesuai dengan permintaan calon pengkorban pada hari H sesuai kesepakatan. Poin yang kedua, sumber diskon itu halal, bukan rekayasa atau manipulasi ya. Dinaikkan dulu, nah, kemudian nanti baru seolah-olah didiskon ya, ini rekayasa. Di mana transaksi antara penyelenggara kurban dengan penjual kurban itu sah dan memenuhi kriteria jual beli. Nah, di antara skema membeli hewan kurban, nomor 1, beli kurban sekarang, serah terima nanti, yaitu akad salam yang sudah kita sebutkan tadi. Beli secara tunai dan membayar jasa untuk memelihara hingga serah terima dengan akad beli dan biaya jasa pemeliharaan. Kemudian booking, kemudian dibeli secara tunai dengan transaksi ijarah plus hamid al-jitiyah tadi ya. Jadi persewaan dan dengan maksud untuk dimiliki ya. Jadi boleh yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi selama tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa, tidak ada unsur ghorornya. Ghoror adalah ketidakpastian ya. Kemudian poin ke-16, misalnya ada iklan ya, kuota korban terbatas, apakah boleh? Nah, secara prinsip tuntunan konten marketing terkait adalah sebagai berikut.
Poin 1, setiap informasi dan konten marketing itu harus benar dan tidak boleh ada manipulasi. Idza bay'ta faqul la khalabah. Jika engkau berjual beli, katakanlah jangan melakukan tipu daya. Tidak boleh ada rekayasa tipu daya. Poin kedua, pemasaran yang tepat atau husnul taswiq dan kualitas barang yang dijual atau husnul bidha'ah bagian dari tuntunan dan maqasid syariah. Teknis, strategi, dan pilihan bahasa marketing merujuk pada kaidah marketing dan kelaziman, urf sahih. Jadi bagaimana tradisi yang ada di masyarakat supaya bisa menarik pembeli, karena ada persaingan ya, pasti antara penjual ada persaingan, asalkan positif dan itu menguntungkan kepada para pembeli ya kenapa tidak. Jadi asalkan pemasarannya bisa ditolerir, monggo, tidak ada masalah di sini. Poin ketiga, misalnya dibuat pilihan bahasa yang marketable tetapi tetap jujur dan santun ya, seperti ungkapan kuota terbatas tanpa harus menyebutkan 20 ekor misalnya ya. Poin keempat, saat ada manipulasi maka keberkahan jual belinya dihapus dan diangkat oleh Allah. Apabila ya keduanya berlaku jujur antara penjual pembeli maka dan saling berterus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka berlaku dusta dan saling menyembunyikan cacat, akan hilang keberkahan jual beli di antara keduanya. Hadis sahih Bukhari Muslim ya. Jadi intinya harus jujur, harus menyampaikan apa adanya, tidak ditutup-tutupi ya barang yang dijual ini atau binatang yang dijual. Nah, kalau poin 17 ini terkait dengan korban yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK, ini bidang yang terkait ya, di bidang yang ahli dalam bidang peternakan, apakah boleh? Maka poin yang pertama, saat gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, maka hukumnya sah dijadikan hewan kurban ya. Biasanya ini pada saat pengiriman kepada pembeli, mungkin H-1 ya, dan pembeli kurang bisa merawat dengan baik sehingga barangkali ada semacam gejala seperti ini, maka masih makfu atau masih ditolerir ya, masih diperbolehkan. Tapi kalau nomor 2 ini saat gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas, menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, nah, maka hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Poin ketiga, saat gejala klinis kategori berat dan sembuh, bisa dipilah menjadi 2 kondisi. Poin A, saat sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban, tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, maka sah dijadikan hewan kurban ya. Jadi kalau sembuhnya pada masa-masa waktu penyembelihan boleh. Tapi kalau saat sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkorban, setelah hari tasyrik, maka sembelihan tersebut dianggap sedekah, bukan korban ya. Jadi kondisional ya, masing-masing sesuai dengan kesehatan binatang itu. Nah, bagaimana cara menyembelih kurban ini? Secara umum ada poin-poinnya, saya bacakan sekilas ya. Poin pertama atau tahap pertama, persiapan memastikan bahwasanya yang menyembelih adalah orang dewasa, mumayyiz yang muslim, yang balik ya, mampu ya, dan paham tata cara penyembelihan serta sembelihan yang memenuhi kriteria hewan kurban menurut fikih. Ya, diusahakan muslim ini bukan muslim yang fasik. Muslim yang fasik itu muslim yang suka meninggalkan dosa besar, melakukan dosa besar. Misalnya suka bolong-bolong sholatnya, nah itu jangan ya. Jadi sebisa mungkin muslim yang solih ya, muslim yang baik, bukan muslim yang fasik. Kemudian tahap kedua, posisi hewan kurban. Poin A, direbahkan, kakinya diikat, dihadapkan ke sebelah rusuk yang kiri. Poin B, yang menyembelih dan hewan kurban menghadap atau dihadapkan ke arah kiblat. Nah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh surat Al-An'am ayat 118,
fakulu mimma dzukira rasmullah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah sebagian apa daging hewan halal yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayatnya. Kemudian tahap ketiga saat menyembelih membaca bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Kemudian poin B, memotong saluran makan atau marik, saluran pernafasan atau tenggorokan atau hulqum, dan 2 pembuluh darah atau wadjaini dan arteri ini. Kemudian poin C, penyembelihan dilakukan dengan 1 kali dan cepat supaya tidak menyakiti ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Wal yuhitta ahadukum syafratahu, dan tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, mudahkanlah kematian hewan sembelihannya itu. Jadi 1 kali ya, dengan tenaga yang kuat tentunya ya. Kemudian poin keempat, tahap keempat setelah penyembelihan memastikan adanya aliran darah dan atau adanya gerakan hewan hayah mustaqirrah. Setelah dipastikan hewan kurban telah mati, maka boleh dilakukan pengulitan. Jadi tanda hayah mustaqirrah, kehidupan yang masih ada, adalah adanya gerakan yang kuat setelah pemotongan saluran pernafasan dan saluran makanan. Jadi sampai berhenti, dipastikan sudah berhenti, maka itu berarti sudah mati. Jangan sampai ketika masih gerak-gerak terus dikuliti, ini menyakiti ya. Jadi bagaimanapun tetap diperhatikan adab kepada binatang yang kita sembelih ini. Kemudian poin ke-19, apakah pengkorban ini harus melihat penyembelihannya? Nah, maka jawabannya pengkorban tidak wajib atau tidak harus menyaksikan penyembelihan korbannya. Jika tidak menyaksikan maka korbannya tetap sah dan berpahala. Tetapi jika ia dapat menyaksikan maka itu hukumnya lebih baik. Sebagaimana tuntunan dari Rasulullah kepada Fatimah, beliau mengatakan qumi ila tuhiyatik fashhadiha, wahai Fatimah berdirilah engkau untuk melihat kurbanmu ya, saksikanlah. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha yukfaru laki ma salafa min dunubik. Sesungguhnya tetesan darah yang pertama bisa mengampuni dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim ini. Menurut ahli fikih hadis ini walaupun isinya perintah tetapi tidak bermakna wajib ya, ada semacam korinahnya. Jadi walaupun di sini ada fashhadiha, saksikanlah, tetapi hukumnya dianjurkan atau sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Poin kedua, analog kias al-udhiyah dengan al-hadyu. Al-udhiyah artinya korban, al-hadyu artinya ya semacam dam yang pada saat disembelih selesai melakukan ibadah haji, baik itu tamattu atau qiran ya, sama-sama boleh diwakilkan. Kemudian poin ketiga, fatwa MUI bahwa umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan atau menyaksikan langsung proses penyembelihannya. Kalau sekarang sudah canggih ya dengan alat komunikasi yang sudah sangat bagus sekarang, tinggal video call saja. Nah, panjenengan nanti sahibul kurban dikasih informasi siap-siap waktunya jam sekian. Nah, monggo nanti bisa di video call oleh panitia. Nah, walaupun di luar kota tetap bisa menyaksikan binatang yang disembelih. Jadi sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi. Poin keempat, lebih memudahkan sebagian pengorban tidak memiliki keluangan waktu untuk menyaksikan penyembelihan korbannya. Jadi ini yasiru wala tu'asiru, berikanlah kemudahan dan jangan dipersulit. Nah, Islam ini selama bisa ya hal-hal yang teknis yang mudah, maka itu lebih dipilih daripada yang menyulitkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini yang penting untuk kita pahami ya, walaupun sudah sama-sama kita ketahui ya, dan sedikit di sini ada perbedaan dengan pembahasan kita tahun lalu ya. Tahun lalu saya menyampaikan tentang masalah daging kurban untuk konsumsi panitia dengan pendekatan dan alasan tertentu. Nah, ini ada wacana yang lebih fleksibel dan lebih longgar. Saya kira ini juga lebih aktual ya. Daging kurban yang diambil terlebih dahulu
sebelum didistribusikan untuk dimasak sebagai santap siang panitia itu dibolehkan dan dikategorikan sebagai sedekah atau hadiah. Nah, bagian dari adab panitia menyampaikan hal tersebut kepada pengkorban. Hal ini karena tuntunan sebagai berikut. Poin pertama, pada sebagian kondisi panitia bukan penyembelih yang dibayar, bukan penyembelih profesional, tetapi warga setempat yang ditunjuk secara sukarela karena faktor guyub rukun gotong royongnya, ya. Karena ada ta'awun di situ. Karena sudah biasa si fulan, walaupun profesinya bukan jagal, tapi sudah biasa beliau, sudah ahli di bidangnya, sudah pengalaman, maka dia dengan sukarela, ya, boleh. Daging yang dimasak untuk konsumsi itu bukan fee, sekali lagi bukan imbalan untuk para penyembelih, sehingga tidak termasuk ke dalam larangan dalam hadis wa an la u'ti al jazar minha, hadis ya, yang potongan hadis yang pernah kita bahas. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong jagal dari hewan kurban. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian alasan ketiga, daging yang dimasak tersebut itu bagian dari penyaluran atau distribusi sebagai hadiah atau sedekah. Dan poin keempat, jika ada multitafsir antara mengkategorikan daging tersebut sebagai distribusi atau biaya operasional, maka lebih maslahat dikategorikan distribusi karena memudahkan dan lazimnya pengkorban itu merelakan, ya. Jadi poin keempat ini intinya, ya. Kita ada suatu kaidah fikih begini, ya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku mengikuti sebabnya, ada atau tidak sebab itu. Kita pada saat sholat, ya, dalam keadaan mukim, maka harus pakai azimah, harus lengkap. Tapi kalau kita sholat pada saat safar, ilatnya adalah safar, maka pada saat jarak tempuh 80 km ke atas, maka boleh qasar dan boleh jamak. Kalau jamak tidak terlalu terikat, ya, dengan masalah jarak, ya. Jadi kalau qasar yang agak terikat dengan masalah jarak, walaupun ada sebagian ulama yang agak longgar dalam masalah itu. Jadi kita lihat dalam hal makanan ataupun daging yang diambil lebih dulu oleh panitia, misalnya untuk makan siang, ya, belum selesai, maka sudut pandang ini, poin yang ini, apabila itu dilihat dari sudut pandang biaya operasional, maka tidak boleh. Nah, barangkali ini ijtihad, ya, yang kita sampaikan pada tahun lalu itu dari sudut pandang ini, karena panitia adalah semacam wakil daripada sahibul korban, dan yang namanya wakil tidak mengambil manfaat dari yang dikorbankan itu. Jadi harus amanah, menunaikan amanah. Kemudian saat itu solusinya adalah diambilkan dari hak salah satu dari panitia yang menjadi sahibul korban, mengambil jatahnya kemudian dibagi ke kawan-kawannya panitia. Nah, jadi itu satu pandangan, ya. Kalau di pandangan dari operasional ini maka tidak boleh. Tetapi kalau ini di sudut pandang dari distribusi, jadi misalnya begini, ya. Ini kan nantinya daging yang sudah dibagi-bagi, yang sudah dikerasikin, nantinya kan akan didistribusikan kepada warga, ya. Nanti ada pembagiannya itu, apakah kalau warga itu fakir miskin maka namanya sedekah, kalau warganya itu mampu maka disebut hadiah, ataukah disebut hibah. Hadiah lah, ya, hadiah itu untuk orang yang mampu, silahkan, walaupun mampu kaya raya tetap boleh dikasih daging kurban ini. Nah, jadi walaupun panitia ini tidak berangkat ke masjid, dia itu tidak ikut panitia dan berdiam diri di rumahnya, toh nantinya kan dapat bagian distribusi daging, ya kan? Tapi nanti sore misalnya, kan, itu baru dapat. Nah, karena dia ikut terlibat dalam kepanitiaan, maka distribusi yang harusnya didapatkan nanti itu
ditakdimkan atau didahulukan pada saat makan siang. Nah, jadi sudut pandangnya itu distribusi pembagian, dia juga warga masyarakat lokal di situ yang punya hak untuk mendapatkan bagian daging dari jamaah, maka dia pun juga punya hak untuk menikmatinya, didahulukan makan siangnya. Walaupun agak beda nggak masalah, kan otomatis ada yang namanya keadilan itu kan nggak persis 50-50 kan. Adil itu kan dalam perspektif yang ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi itulah kurang lebih ya pandangan tentang masalah kepanitiaan ini. Saya kira pandangan lebih moderat dan lebih memudahkan kepada panitia ya, supaya tidak pakai dan saya kira insya Allah sama-sama sudah bisa dimaklumi. Dan toh orang yang mau berjibaku untuk jadi panitia kan tidak rebutan ya, masa satu kampung mau jadi semua ya, enggak kan? Kan pasti banyak kesibukan sana sini dan sebagainya. Ini ada sebagian orang yang dengan sukarela mewakafkan, menghibahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengurus binatang ini. Saya kira ini bukan fee ya, bukan imbalan, bukan, tapi dia mendapat distribusi yang lebih dahulu dia dapatkan daripada warga masyarakat yang tidak ikut dalam kepanitiaan. Nah, itulah ya pandangan terkait dengan masalah niat ini ya, niat untuk mendapatkan distribusi bukan biaya operasional ya. Jadi memang seperti itulah hukum fikih ya. Itu tergantung pada niatnya. Niat walaupun itu sangat simpel tetapi menentukan hasilnya. Orang ya, pemberian itu bisa dikategorikan suap atau hadiah, itu juga berbeda dari niatnya. Walaupun sama-sama nominalnya, tetapi berbeda niatnya, maka berbeda hukumnya. Nah, seperti yang sudah lewat kemarin saat pemilu, dapat pembagian amplop-amplop itu masuk suap atau masuk sodako politik. Nah, itu panjang pembicaraannya ya. Tidak bisa langsung divonis itu suap, nah, tapi ada kalau Gus Pak mengatakan membeli kebenaran ya, itu bahasa-bahasa tertentu lah yang ini ya, yang fleksibel ya. Fikih itu kebenarannya relatif ya, jadi tidak hitam di atas putih, tidak hak dan batil, bukan ya, tapi tepat atau tidak saja ya. Jadi tidak saklek dalam bab ini ya. Baik, kemudian tentang fee untuk juleha atau juru sembelih halal, ini daging atau kulit kurban tidak boleh diberikan sebagai fee atas jasa pemotongan hewan kurban. Ini pertama sebagaimana penjelasan sebagian ulama Abu Hanifah, kemudian Atha al-Auza'i Ahmad, kemudian Ishaq, Abu Thawr, dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis Ali yang sudah kita sebutkan di atas, wa an la u'ti al-jazar minha. Saya dipesan Rasulullah supaya tidak memberikan fee, upah kepada jagal pemotong ini dari binatang kurban itu, tapi diambilkan dari uang yang lainnya. Ini jelas ya, ada kriteria yang seperti ini. Kemudian poin kedua, alternatif yang halal, yaitu poin A, fee dari infak atau hadiah pengkurban dengan besaran yang proporsional. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberinya upah dari uang kami sendiri. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan, apakah patungan 3 juta untuk sapi include operasional ataukah belum, disampaikan saja kepada sahibul kurban. Poin B, fee dari hibah, infak tak terikat hasil pengembangan wakaf dengan besaran yang proporsional. Kemudian C, juleha diberikan daging kurban dengan jumlah proporsional. Jika juleha itu kategori du'afa, maka hukumnya sebagai sedekah, atau tetangga keluarga pengkorban sebagai hadiah. Nah, jadi mirip-mirip seperti panitia tadi ya. Jadi ini penjelasan ya, saya kira sudah bisa kita pahami bersama ya, poin ke-21 ini. Nah, alternatif biaya operasional kurban ini bisa diambilkan. Yang pertama, biaya disediakan pengkorban dengan pilihan. Biaya dari pengkorban sudah termasuk biaya operasional kurbannya, atau biaya dari pengkurban dipisah, selain biaya kurban juga nominal biaya operasionalnya ya. Kalau salah satu masjid di Sawah Jajar itu, kalau yang patungan sapi sudah include, tapi kalau sahibul kurban membawa kambingnya dari rumah
dititipkan ke masjid, maka ada tambahan operasional 100.000 kalau tidak salah. Nah, seperti itu, monggo silahkan kalau disepakati ya, seperti ini ya. Kemudian poin kedua, dana lainnya seperti hibah dan sedekah tak terikat selama tidak melanggar kesepakatan terkait dengan besaran proporsional. Adapun tentang rujukan dan dalil, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bal mu'natu 'alal malik. Jadi operasionalnya itu tanggungan pemilik korban tersebut. Kemudian Darul Ifta Mesir mengatakan wal wakil la yatahammalu ayya nafaqatin min nafaqati ma wukila fihi. Jadi yang menjadi wakil panitia tadi tidak menanggung beban apapun operasional terhadap apa yang diwakili tersebut. Illa an yatatawa bidzalik, kecuali dia sukarela untuk infak ya. Jadi panitia urunan infak maka itu boleh, tapi yang harusnya tidak menanggung biaya apapun. Fa innal mutabarri' huwa man yatahammalu nafaqat al-muta'alliqa bi udhiyatihi. Karena sesungguhnya sukarelawan inilah yang menanggung ini biaya operasional yang terkait dengan korbannya. Kemudian poin ketiga merujuk pada akad wakalah. Pengkorban memberikan kuasa untuk menyembelih dan mendistribusikan korbannya, maka biaya ditanggung yang memberikan kuasa atau sahibul korban. Jadi jangan sampai ngerepoti kepada yang panitia dengan menambah beban kepada panitia uang operasional ya, yang menanggung adalah pemilik korban itu. Nah, kemudian tentang distribusi daging korban olahan, diolah apakah ya disimpan dulu di freezer ataupun diolah menjadi rawon atau menjadi yang lainnya, maka poinnya boleh selama apa? Poin pertama, memenuhi ketentuan fikih korban. Di antaranya hewan korban disembelih pada waktunya, hari Id tanggal 10 Dzulhijjahnya dan 3 hari disebut hari tasyrik. Kemudian distribusi dalam bentuk daging olahan tersebut itu lebih bermanfaat dan lebih maslahat untuk para penerima dan du'afa. Sebagaimana poin B ini boleh menyimpan daging korban untuk kebutuhan mendatang, sebagaimana hadis beliau mengatakan kulu wa at'imu, makanlah dan berikanlah makan kepada orang-orang, waddakhiru, dan simpanlah sisanya, fa inna dzalikal am kana binnasi jahdun fa'ratu an tu'inu fiha. Sebenarnya tahun lalu banyak orang yang menderita kekurangan akibat paceklik, maka aku ingin kalian membantu mereka. Jadi untuk cadangan supaya stok ya makanan ya, biasanya kalau kita simpan di freezer maka bisa bertahan sampai 1 tahun. Kita berikan misalnya kepada pesantren atau sekolah atau pondok yang bisa dipakai untuk makanan ataupun untuk konsumsi lauk sehari-harinya sampai 1 tahun karena saking banyaknya boleh. Selain poin yang kedua, selain wujud syukur yang menjadi tujuan kurban, juga membantu yang membutuhkan dan meningkatkan perekonomian. Di antaranya bisa didistribusikan ke penerima yang lebih luas serta bisa disimpan tahan lama. Kemudian poin 3, fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Ya misalnya dalam bentuk kornet ya, apalagi sosis atau yang lainnya. Jadi yang tahan lama ya, sampai misalnya dikirim ke luar pulau misalnya boleh ya. Dulu kita ya, kami sempat mendapat korban dari kaum muslimin Australia. Nah, itu. Jadi waktunya kan nggak bisa langsung cepat pengirimannya. Nah, maka butuh waktu. Nah, boleh walaupun yang menerima itu sudah di luar hari tasyrik tidak ada masalah. Yang penting pada saat menyembelihnya itu harus pada hari Yaumun Nahar tanggal 10-nya dan hari tasyrik ini. Adapun kulit hewan kurban ini untuk dijual apakah boleh ya? Maka catatannya boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan untuk du'afa atau penerima kurban. Menurut Abu Hanifah atau Al-Auza'i Ahmad, Ishaq Abu Thawr dan salah satu pendapat Syafi'iyah. Qalu ya, mereka berpendapat wa yusrafu thamanuhu masrifal udhiyah. Dialokasikan boleh ya,
dijual, ya, kemudian dialokasikan hasil penjualannya kepada penerima mustahik daging kurban. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad, pendapat yang masyhur, disedekahkan kulitnya kepada penerima kurban untuk dimanfaatkan. Poin B, pilihan menjual itu lebih maslahat bagi du'afa dalam kondisi tidak semua bisa memanfaatkan kulit kurban, bahkan menjadi sia-sia saat tidak dijual, ya. Jadi nanti dihubungi si A, B, C, D misalnya, ditelepon atau dihubungi, panjenengan dapat hak kulit kurban, apakah mau nerima kulitnya ataukah dititipkan panitia untuk dijualkan. Nah, monggo, kalau dititipkan panitia dijual kepada langganan, kemudian uangnya baru dikasih kepada yang mustahik ini. Jadi saya kira itu lebih maslahat, ya. Kalau dia suruh menjual sendiri nanti nggak tahu tempatnya, mungkin uang transportnya lebih mahal daripada harga kulitnya, ya kan, kasihan, ya. Malah ditipu mungkin, ya, dijual kepada orang yang keras misalnya, terus dia di pressure, ini harganya seperti ini, dia nggak tahu harga pasarnya, kan kasihan. Jadi yang penting al-aslah, yang lebih maslahat yang mana, itu tidak ada batasan khusus. Nah, yang terakhir, ya, berkorban di atau untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Nah, poin pertama, berkorban di Gaza itu prioritas untuk dilakukan dengan ketentuan, yaitu A, syarat berkorban terpenuhi, di antaranya korban disembelih di hari raya atau di hari tasyrik. Poin B, memilih lembaga yang bisa menunaikan amanah pengkorban seperti lembaga yang legal, diawasi dan ada auditnya. Kemudian poin yang kedua, begitu pula menyalurkan korban olahan untuk Gaza itu prioritas untuk dilakukan, ya. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Poin yang ketiga, hal ini didasarkan pada tuntunan kulu wa'tibu waddakhiru, makanlah dan berikanlah kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Jadi di sini makanlah, ada yang membedakan antara udhiyah atau korban yang sunnah dengan yang nazar yang hukumnya wajib, ya. Kalau nazar kalau korban yang sifatnya itu sunnah, yang seperti biasanya, maka sahibul korban boleh memakannya. Tetapi kalau korban yang tujuannya nazar, misalnya, ya, saya bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus ujian, maka saya akan korban pada hari raya Idul Adha ini, maka hukumnya nazar wajib dia berkorban kalau anaknya lulus. Maka sahibul korban menurut sebagian pendapat tidak memakan binatang yang dikorbankan untuk nazar, ya. Nah, itu catatan perbedaannya antara korban yang sunnah dan yang wajib. Wa fi naqlil udhiyah wajhani, ada dua pendapat terkait menyalurkan korban di daerah lain, takhrijan min naqli zakah, yaitu dengan mentakhrij pendapat tentang naqlu zakah, yaitu pengiriman zakat. Wa sahihuna al-jawaz, yang sahih adalah pendapat yang membolehkan. Ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dikelola dengan cara diolah dan diawetkan seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet ataupun rendang dan sejenisnya, didistribusikan ke daerah luar lokasi penyembelihan. Ini diperbolehkan, ya, termasuk untuk saudara kita di sana. Karena kalau mau korban di sana otomatis harganya lebih mahal, ya. Jadi terbatas. Kalaupun misalnya dilewatkan lewat negara-negara tetangga, apakah Yordania ataukah Mesir ataukah Syria misalnya, ya monggo. Tapi ya perlu untuk dipastikan lagi keamanannya, ya. Jadi inilah ada 25 pembahasan tentang masalah pernak-pernik qadaya dalam masalah korban. Semoga bisa kita fahami dan bisa kita laksanakan secara kontinu, ya. Kita mudah-mudahan mendapatkan kemudahan untuk berkorban setiap tahunnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo, barangkali ada yang bertanya, monggo silakan. Ini tadi, ya, yang sudah kita sampaikan. Apabila langkah-langkah sebelumnya itu sudah dipastikan aman, Mbak, ya. Jadi kan misalnya, ya mohon maaf, ya, saya ini
catatan-catatan ya. Jadi catatan ini kan tidak membatasi ya. Artinya yang kemarin saya ilustrasikan ya, kalau misalnya ada cacat di hidungnya bagaimana? Ini dikembalikan kepada yang ahli dalam bidang peternakan, apakah dokter hewan atau Pak Mantrinya ya. Silahkan dirujuk kepada pendapat para pakar ini dari sisi uji, kan ada tadi uji klinisnya Mbak ya, uji kesehatannya itu. Kalau ada cacing hati mungkin saya nggak tahu ya, kalau binatang ada nggak semacam USG atau CT scan ini. Tapi mungkin dari gejala-gejala itu bisa dilihat ya. Jadi kembali sudah jelas lolos dari sortiran yang sudah kita sebutkan langkah-langkah ketika sudah diserahkan ke panitia, itu mohon sudah clear dalam bab kesehatan ternaknya ini ya, binatangnya. Jangan sampai nanti panitia menanggung beban harus mendatangkan pakar dan sebagainya, enggak. Jadi mohon, karena ini kan kembalinya kepada sahibul kurban ya. Artinya kalau seperti kasus yang jenengan ceritakan, kan akhirnya yang rugi ya itu kan sahibul kurban sendiri, sehingga nggak dapat pahala kan, dan justru membahayakan akhirnya. Jadi mohon betul-betul dipastikan bagi sahibul kurban membeli kepada penjual yang sudah amanah, yang bisa dipercaya, kemudian yang berkualitas dan betul-betul sehat, tidak ada masalah-masalah sebagaimana yang kita sebutkan di sini ya. Ini masalah yang nampak. Kalau yang di dalam kan nggak tahu ya, nggak bisa kita lihat bagi yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya ilmu. Jadi kembali kepada yang pakar di bidang itu. Nah, mungkin ada gejala-gejala yang bisa dilihat dari matanya misalnya, atau dari yang lainnya, Allah alam, saya tidak paham ya. Jadi itu Pak, langkahnya sudah clear ya, sudah aman secara kesehatan, baru kemudian kita lakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh juru sembelih tadi ya. Masih ada lagi, monggo yang lain. Oke, terima kasih Pak ya. Tadi sudah saya berikan ilustrasi ya, gambaran seperti itu ya. Jadi mohon bisa dihitung dengan cermat. Kalau dia sudah terbiasa, mungkin aman ya, sudah kerjasama dengan para peternak di desa ya, sudah langganan. Jadi dia beli cempenya, kemudian uang perawatan pada saat masih kecil sampai usia 1 tahun itu dihitung berapa. Kalau misalnya itu dikira lebih hemat dan tidak ada masalah ketika hasil nanti ya, maka ya monggo. Yang penting begini Mbak ya, jadi ngapunten ya, kalau menurut saya itu kita niat korban ini ya berkorban sesuai dengan bahasa ya, untuk pendekatan kepada Allah Ta'ala, mengorbankan harta yang kita miliki dalam bentuk binatang korban. Maka mohon pertimbangan-pertimbangan yang kaitannya dengan ekonomis tertentu itu di nomor sekiankan ya, bukan menjadi pertimbangan utama ya. Karena seberapapun yang kita alokasikan untuk membeli binatang korban, insya Allah ada gantinya. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu, apapun yang kalian belanjakan, infakkan, Allah ganti. Jadi nggak perlu khawatir, sehingga tidak perlu dihitung kemudian secara teknis dan lebih hemat begini-begini ya. Insya Allah berapapun yang kita alokasikan ada gantinya. Nah, yang kedua catatannya, Nabi melarang bai'ul gharar, yaitu jual beli dalam bentuk yang mengandung resiko dengan tidak jelas ya. Jadi kalau yang diceritakan tadi ada unsur gharornya, sehingga yang diprediksi pada saat nanti sekian ternyata nggak mencapai bobotnya sekian, padahal sudah dialokasikan sekian. Belum lagi resiko kematian Mbak, ngapunten ya, ada beberapa kawan ya kena ya, maksudnya peternak itu apakah dia jujur atau tidak, aksiden ataukah karena keteledoran atau apa, mati ya sebelum hari hanya ya. Ini kan akhirnya menjadi rugi ya, rugi. Dia sudah punya niat yang baik, tapi ternyata belum sampai pada hari Idul Adhanya sudah tewas lebih dahulu. Jadi monggo
diperhitungkan sedemikian rupa dan menghindari hal-hal yang bentuk gharar, ketidakpastian. Itu akan menjadi menyulitkan masing-masing ya. Ketidakpastian itu bentuknya ya seperti itu tadi, atau mungkin yang mudahnya ada seorang tengkulak datang ke petani misalnya mangga, saya beli mangga padahal masih pentil-pentil kecil-kecil itu masih bunga-bunga, terus dibeli dengan harga sekian juta. Nah kan nggak tahu hasilnya nanti buah mangga itu prediksinya sekian kilo benar atau enggak. Nah itu gharar. Petani tambak datangi oleh tengkulak, walaupun ini masih awal ya, masih menyebar benih, kemudian dikulak sekian. Nah, karena petaninya butuh uang segera, nah, ternyata hasilnya melimpah ruah. Terus yang untung yang kulak pembelinya, yang menjual agak gelo. Tapi kalau hasilnya berkurang banyak, hanya sedikit, ini yang petaninya atau peternaknya ketawa-ketawa, kegirangan. Yang ini sedina itu horor, bentuk ketidakpastian, dan kita tidak boleh ya. Bai'ul gharar itu dilarang dan harus diantisipasi supaya semua saling tadi ya, suka sama suka, antarodin itu dengan dasar yang saling tidak ada unsur kedzaliman masing-masing. Bagaimana cara supaya tidak ada timbul kedzaliman, yaitu diantisipasi supaya tidak ada segala sesuatu yang di luar rencana. Ya mungkin sudah dirawat dengan baik, tapi ternyata ada banjir misalnya, kandangnya hanyut, nah, misalnya itu kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Nah, pokoknya ini masalah perdagangan agak rumit dan pembahasannya panjang ya. Jadi monggo diatur bagaimana enaknya biar baik dan bagaimana baiknya biar enak, supaya sama-sama nyaman semuanya. Baiklah, demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.